anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang tanggung jawab manusia pada bagian terakhir pelajaran kita di semester 2. Dan pelajaran kita hari ini didasari dari kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Sebelum kita bersama-sama belajar, kita mau berdoa bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan Tuhan, karena Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kami untuk alam semesta ini yang Tuhan percayakan kepada kami umat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, menyerahkan pelajaran kami pagi ini. Amin. Tanggung jawab manusia. Tanggung jawab adalah memikul suatu tugas, memikul suatu beban yang harus kita kerjakan. Nah, memikul suatu tugas itu adalah tanggung jawab. Nah, bagian 1 kita akan belajar tentang mengusahakan. Apa itu arti mengusahakan? Mengusahakan adalah di mana setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras agar menghasilkan sesuatu atau supaya berhasil. Contohnya, petani harus bekerja keras membajak sawahnya, dia untuk bercocok tanam, ada menanam jagung, padi, gandum, ubi, semua tumbuh-tumbuhan, semua tanaman yang dia tanam, dia usahakan, dia beri pupuk, dia rawat, dia pelihara supaya bertumbuh menghasilkan buah atau menghasilkan panennya. Itu tanggung jawab seorang petani. Bagaimana dengan kita? Anak-anak memiliki tanggung jawab untuk belajar, membantu orang tua sesuai dengan tingkat usia anak-anak, ya. Bagaimana kita bisa membantu orang tua kita, bagaimana kita bisa bekerja untuk menolong orang tua kita. Nah, alam semesta ini diberikan Tuhan kepada manusia agar kita manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, merawat. Nah, agar manusia dapat menikmati semua hasilnya dari alam semesta ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, mengusahakan berarti kita harus bekerja keras untuk berhasil. Supaya berhasil, kita bekerja keras. Seperti tadi dikatakan, kalau petani harus menanam, guru harus mendidik dan mengajar anak-anak supaya anak-anaknya memiliki hati yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, patuh, bisa menaati tata tertib. Terus anak-anak juga bisa menghormati orang lain, menghormati orang tua, menghormati guru, bisa mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menolong, memberi sesuatu. Itu yang diajarkan oleh seorang guru, oleh orang tua kepada kita, kepada anak-anak. Nah,
Seperti di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10 yang bunyinya Rasul Paulus memberikan pesan yang diperingatkan kepada kita semua, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memperingatkan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Setiap orang diperingatkan, jika tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, janganlah dia makan. Ini adalah peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada semua orang, ya, kepada jemaat-jemaatnya yang dilayani, kepada orang-orang yang ditolong, kepada orang-orang yang dilayani. Nah, seperti halnya contoh Kain dan Habil. Kain dan Habil ini memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Kain adalah seorang petani, sedangkan Habil adalah seorang peternak. Ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka mengerjakan tanggung jawabnya agar tanggung jawab yang diberikan kepadanya berhasil. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara
bumi. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bagian 2, kita harus memelihara. Nah, memelihara di sini artinya tanggung jawab manusia untuk memelihara ciptaan Tuhan yang sudah dipercayakan kepada manusia. Contohnya manusia harus memelihara binatang ternak. Supaya apa? Ternak yang kita usahakan menjadi berhasil. Contohnya kita menjadi peternak domba. Kita rawat, kita kasih makan, kasih minum, kasih vitamin. Ikan kita pelihara, kita ternakkan supaya menjadi banyak, berkembang, dapat menghasilkan, kita jual, uangnya dapat kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menanam sayuran, ketika waktunya panen kita bisa menjual, kita bisa juga berbagi kepada teman, tetangga, itu dapat kita lakukan. Di sini Tuhan menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Tuhan memberikan tanggung jawab, tugas kepada manusia untuk memelihara dan mengusahakan tanaman agar tetap indah, ya. Taman Eden tadi agar tetap indah, Adam dan Hawa harus memeliharanya. Nah, manusia ditempatkan di sana, yaitu Adam dan Hawa, agar bekerja sehingga berkat-berkat Tuhan dapat dinikmati. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, supaya kita belajar dari seekor semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Itu firman Tuhan. Tuhan memberkati orang yang rajin. Tuhan tidak mau manusia itu bermalas-malasan. Tuhan mau manusia memelihara, bekerja, dan mengusahakan. Nah, tetapi orang yang malas dibiarkan terus berkekurangan. Apa yang diperlakukan, apa yang dilakukannya, apa yang diperlukannya tidak terpenuhi. Karena apa? Mereka malas. Tetapi jika manusia tadi mau berusaha, bekerja keras, dia akan mendapatkan, menikmati hasilnya. Nah, memelihara berarti merawat agar tidak terjadi kerusakan, tidak punah. Tetapi manusia harus melindungi, menjaga. Manusia tidak boleh serakah. Jika manusia serakah, maka dia telah merusak alam semesta. Contohnya, manusia serakah, dia menebang hutan sembarangan, hutan menjadi gundul, mengakibatkan longsor ketika hujan turun lebat. Banjir di mana-mana ketika kita membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, air meluap, maka menjadi banjir. Membakar sampah sembarangan juga tidak boleh, ya. Maka itu dapat merusak alam semesta ini. Kalau membakar alam semesta bisa membakar alam atau membakar hutan, membakar sampah sembarangan, mengakibatkan kita tidak bisa bernafas dengan lega, mengakibatkan tenggorokan atau saluran pernafasan kita menjadi sakit karena tercemar oleh udara yang tidak segar, udara yang rusak karena ulah manusia, ya. Bisa batuk, pilek, ya, radang tenggorokan, itu semua dikarenakan oleh
alam yang tidak dijaga, tidak dirawat oleh manusia. Nah, Tuhan menginginkan kita semua supaya tidak menebang kayu sembarangan, menebang secara liar di hutan, tetapi kita harus menjaga kelestarian alam itu agar tetap indah. Nah, bagaimana Tuhan memberikan tugas kepada kita agar mempertahankan alam yang diberikan kepada kita tidak rusak, tidak hilang keasliannya, atau kita harus menggerakkan penghijauan, menanam kembali hutan yang sudah ditebang, mereboisasi atau menanam kembali, memperbaharui alam. Itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita harus memelihara alam semesta. Nah, demikian juga anak-anak harus melakukan tanggung jawab itu. Kita bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa supaya apa yang menjadi harapan kita boleh terkabul, boleh tetap menjadikan berkat buat kita semua. Lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kami agar kami memelihara alam semesta, ciptaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, agar kami tidak merusak, supaya keasliannya tetap terjaga, supaya keindahan tetap terjaga. Udara yang segar dapat kami rasakan karena kami mau menjaga alam semesta, tidak membakar sembarangan sampah-sampah, tidak menebang sembarangan pohon-pohon yang di hutan. Namun kami mau menjaga alam semesta kami ini agar tetap indah, tetap asri. Kami menyerahkan Tuhan setiap dosa pelanggaran kami yang kami lakukan ketika kami tidak taat kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami belajar dari semut yang rajin, agar kami yang tidak mau bekerja, kami tidak diizinkan untuk makan. Namun Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, untuk bekerja, memelihara, dan mengusahakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa.